Kita lanjutkan dialog, pemirsa. Dr. Ede, kalau melihat proses dari vaksinasi sendiri kan ini sebetulnya tidak hanya melibatkan pemerintah saja, tapi juga ada pihak lain yang juga berperan terkait dengan proses vaksinasi, yaitu peran swasta. Pandangan Anda, Dr. Ede, terkait dengan hal ini? Oh, swasta harus terlibat ya. Sekarang ini semua komponen bangsa, apalagi swasta. Dan terutama swastanya adalah perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan-perusahaan yang sudah register dengan jumlah pegawainya cukup besar. Nah, itu harus segera terlibat. Mengapa? Yang pertama adalah ini komunitas masyarakat yang terorganisir ya. Jadi harapannya itu memudahkan untuk dilakukan vaksinasi. Yang kedua, pihak swasta ini adalah pihak yang sangat berkepentingan dengan suksesnya program vaksinasi dan suksesnya penanganan pandemi karena akan berhubungan dengan line bisnis mereka gitu ya, bisnis sehari-harinya. Karena kalau pandemi ini sudah reda, aktivitas bisnis akan berjalan, maka pihak swasta lah yang akan nantinya disibukkan dan akan banyak memetik keuntungan. Tentu saja keuntungan semuanya bagi bangsa kita ya bersama-sama. Tapi karena itulah maka pihak swasta itu harus dilibatkan sedini mungkin ya, secepat mungkin ya, baik dalam prosesnya maupun dalam memvaksinasi para karyawan dan juga para pemilik serta keluarganya semua. Saya kira itu. Berarti pandangan Anda harus ada peningkatan juga terkait dengan keterlibatan swasta, atau mungkin saat ini keterlibatan swasta sudah cukup? Belum lah, yang saat ini kan baru pelayan publik, tidak semua swasta itu masuk di pelayanan publik gitu ya. Keluarganya kan belum gitu ya. Mungkin juga ownernya belum, nah baru karyawannya ya yang ekspos kepada pelayanan publik langsung. Lalu di sisi lain juga kan bentuknya ini masih dilayani oleh negara ini ya. Sementara swasta itu kan boleh dibilang bisa jadi mereka punya anggaran gitu ya tersendiri untuk kesejahteraan karyawannya, termasuk memastikan karyawannya mendapatkan vaksinasi COVID-19 sehingga terlindungi dari ancaman infeksi virus corona ke depannya. Kalau dari pemerintah, Pak Arya, sebetulnya kontribusi dari swasta ini berperan seefektif apakah dalam proses vaksinasi? Gimana Mbak? Tadi kita berbicara soal peran dari swasta dalam proses vaksinasi. Kalau dari pemerintah sendiri, sebetulnya ini kontribusi swasta ini berperan seberapa efektifkah dalam penanganan COVID-19? Ya, ini ya, dengan seperti sekarang ini, kan kita sudah minta ya untuk, itu teman-teman swasta kan mengusulkan vaksin gotong royong. Jadi mereka melihat bahwa pemerintah membuat vaksin untuk juga semua 180 juta orang, dan di sana ada buruh di sana. Ada buruh di sana juga divaksin. Nah, teman-teman swasta mengatakan, udah buruh ini bagian kami aja, nggak usah bagian pemerintah, biar kami yang biayai dan gratis untuk mereka. Di situ peran mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sekarang teman-teman swasta juga mau bantu untuk menyediakan fasilitas vaksinasi. Bukan vaksin ya, tapi tempat vaksinasi, misalnya tempat vaksinasi, nakesnya, nah itu mereka kabarnya lagi mengusulkan juga. Dan itu kan udah ada juga seperti Grab dan Gojek kan swasta, dan mereka kan menyiapkan juga tempat untuk vaksinasi. Jadi yang melakukan penyediaan vaksinnya semua adalah pemerintah, sementara pelaksanaan untuk vaksinasinya adalah dari kawan-kawan Grab atau Gojek. Kan ada yang pakai mobil dan sebagainya, drive-thru kan udah mulai itu. Itu kan peran-peran dari swasta untuk mempercepat vaksinasi juga, gitu, Mbak. Artinya pemerintah memang sangat terbuka begitu apabila memang ada swasta yang kemudian ingin berpartisipasi aktif dengan proses vaksinasi, begitu ya Pak Arya ya? Iya, tapi kan kita seleksi juga ya, nggak semua dikasih ini, gitu. Tapi supaya tetap dijaga bisa bahwa vaksinnya sesuai dengan targetnya, gitu. Berarti ada berapa pihak dari swasta, Pak Arya, sejauh ini yang sudah mengajukan ingin menolong pemerintah lah dalam proses vaksinasi? Yang pasti pertama itu masih Grab dan Gojek ya, yang masih ya, sampai saat ini. Kemudian yang tadi itu vaksin gotong royong sih ada 6.000 pengusaha ya yang mau membantu pemerintah untuk mengadakan vaksinnya itu. Dan juga melakukan vaksinasi gitu. Ada 6.000 pengusaha, Dr. Ede, pandangan Anda 6.000 pengusaha ini sudah cukupkah? Atau mungkin kebanyakan, atau mungkin terlalu sedikit, seperti apa? 6.000 pengusaha ya, yang terpenting itu di baliknya tuh ada berapa buruh kalau tadi di istilah Mas Arya, atau ada berapa pegawai gitu ya.
kemudian berapa keluarganya, makin banyak itu makin bagus gitu ya. Apalagi kalau misalnya kan pemerintah itu baru memesan 250 juta ya, masih ada 112 atau 113 juta vaksin yang harus dibeli. Nah ini barangkali keterlibatan swasta akan sangat baik gitu ya untuk membeli vaksinnya. Tapi prinsipnya adalah vaksin itu adalah vaksin yang sudah disetujui oleh pemerintah, dalam ini BP POM ya. Jadi harus ada emergency use authority-nya keluar dari BP POM, kemudian silakan swasta mengadakan. Untuk pelaksanaannya tentu saja semuanya oleh petugas kesehatan ya. Karena ini adalah tindakan medis walaupun kecil itu harus oleh petugas kesehatan, dan kesehatan tentu saja harus diregister oleh Kementerian Kesehatan. Saya kira itu. Oke, Dokter Ede, setelah vaksinasi ini dilakukan di beberapa kalangan seperti itu atau mungkin profesi seperti itu, kalau melihat dari proses 3T sendiri, ini apa yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah untuk ke depannya? Untuk 3T tetap ya, dalam hal ini telusur atau tracing, pemerintah harus semakin menguatkan ya, karena sampai kemarin kita masih mendapatkan 5.100 yang positif kan gitu ya, dari 40.000 sekian yang dilakukan testing. Apa artinya? Masih ada sekitar 18% yang positivity rate-nya, dan itu artinya masih ada penularan. Nah, penemuan kasus harus selalu ditegakkan. Kemudian treatment juga selalu diperbaiki supaya apa? Supaya angka kematian kita makin hari makin turun gitu. Itu yang kita harapkan ya. Nah, inilah yang harus dilakukan supaya 3T ini tetap berjalan, bahkan diperkuat ya. Apalagi sekarang sudah dibolehkan dengan rapid antigen ya. Dengan demikian bisa lebih cepat lagi untuk melakukan testingnya. Atau dalam hal ini screeningnya lebih cepat, lalu dikonfirmasi, dan dengan demikian penemuan kasus akan lebih cepat. Dan ini harus terus dilakukan sampai betul-betul positivity rate kita di bawah 5%, dan reproduksi efektif atau penularannya itu efeknya itu tinggal 1% ke bawah gitu, atau di bawah 1 ya, kira-kira seperti itu. Oke, kalau dari pemerintah Pak Arya sejauh ini mungkin bisa berikan sedikit update terkait dengan perkembangan 3T? Pak Arya suaranya mungkin masih di mute ya Pak ya? Oh, sorry ya. Oke, ini kan kita tetap ya konsisten untuk mengkampanyekan 3T gitu. Jadi kita berharap sih semuanya harus tetap melaksanakan 3T. Walaupun sudah divaksin, 3T tetap harus dijaga. Yang pertama apa? Memang betul vaksinasi itu membuat orang yang dari vaksin itu bisa nantinya kalau terkena corona pun tidak terlalu berat bagi dirinya. Tapi problemnya adalah kalau dia kena corona, maka dia bisa juga kena. Bagi dia nggak apa-apa, bagi orang lain bisa terkena. Jadi dia ikut jadi penyebar corona. Makanya kita selalu tekankan bahwa yang terkena, yang sudah divaksinasi tetap juga patut dengan 3T itu. Karena kunci kita untuk menghentikan penyebaran corona ini adalah melaksanakan 3T secara ketat dan disiplin. Gitu sih Mbak. Tapi kalau untuk kampanye 3M masih akan digaungkan kah Pak Arya? Tetap Mbak, tetap akan dilakukan. Ya seperti itu. Oke, gitu. Oke berarti 3M tadi ya. Kalau 3T itu kan tracing, tracking dan sebagainya itu dilakukan. Sekarang ini justru kan kita dengan mikro itu, jadi pembatasan mikro itu kan itu dengan 3T itu sebenarnya. Ketika ada satu RT ada yang terkena, maka RT tersebut akan diblok langsung gitu. Supaya jangan menyebar kemana-mana. Itu kan bagian dari tracing dan tracking tadi itu gitu. Gitu Mbak. Oke, semoga program pemerintah sesuai dengan apa yang diharapkan dan pemerintah juga atau masyarakat juga dapat beraktivitas normal kembali, pandemi segera cepat selesai dan kita semua tetap sehat. Terima kasih Dr. Ede dan juga Pak Arya sudah bergabung bersama kami di Lunch Talk. Sehat selalu, selamat beraktivitas untuk hari ini. Terima kasih Patricia. Terima kasih. Sehat selalu, terima kasih.